Dongeng Si Oyen. Katak yang mengejar mimpinya. Di belakang sebuah rumah, di dalam kolam kecil yang nyaman, tinggallah seekor katak muda dan penasaran bernama Finn. Para katak sangat nyaman tinggal di kolam itu, namun Finn berbeda. Ia bermimpi dapat melakukan petualangan di luar kolam. Aku ingin tahu, seperti apa dunia di luar sana? Pasti banyak hal menakjubkan yang bisa ditemukan. Finn, kamu hanya katak kecil di kolam. Kamu tidak akan bisa bertahan di dunia luar. Itu terlalu berbahaya untuk seekor katak. Ya, benar. Lebih baik kamu tinggal di sini bersama kami. Lebih nyaman berada di kolam ini. Tapi aku bosan, kolam ini kurasa terlalu sempit. Dan hari-hariku kulalui dengan membosankan. Finn, kau harus bangun dari tidurmu. Jangan mimpi di siang bolong. Berkali-kali Finn menceritakan tentang mimpinya, namun katak-katak lain selalu menanggapinya dengan negatif. Finn pun menjadi sedih. Suatu kali Finn melihat seekor burung raja udang hinggap dekat kolam. Burung indah berwarna biru itu melongok ke bawah ketika didengar ada suara memanggilnya. Burung cantik, burung raja udang. Seperti, apakah dunia di luar kolamku? Oh Finn, dunia di luar benar-benar indah. Ada banyak kolam hijau seperti milik kalian di luar sana, di dekat padang, dekat sungai, dekat hutan. Juga ada beraneka hewan, tumbuhan yang mungkin belum pernah kau lihat. Tapi, aku ingin menceritakan suatu rahasia kepadamu. Rahasia? Kepadaku? Ayo cepat katakan. Mari kuceritakan. Ada suatu kolam yang maha luas ada di antara gunung batu. Kolam itu beribu-ribu kali lipat luasnya dibanding dengan kolam ini. Sungguh, airnya sangat cemerlang sebening kristal. Ikan-ikan yang indah hidup di sana. Satu surga yang tersembunyi. Orang-orang memanggilnya Danau Suci. Di pinggir danau itu, terhampar rumput hijau seperti karpet. Dengan beraneka tumbuhan, buah-buahan, dan banyak tersedia makanan untuk semua hewan. Finn terpana selama mendengar cerita Raja Udang. Jantungnya berdebar sangat cepat. Semangat seperti meledak dalam tubuhnya. Bagaimana cara pergi ke tempat itu, Raja Udang? Oh, tapi perjalanan ke sana sangat sulit, Finn. Hewan-hewan kecil hampir tak mencapainya. Itu sangat berat, karena kau harus berjalan mengikuti jalan setapak panjang untuk masuk hutan, lalu melewati padang rumput, dan mendaki tinggi melalui gunung batu. Butuh waktu berhari-hari untuk mencapai danau itu. Danau Suci memang sangat sulit untuk dijangkau. Apalagi bahaya selalu mengintai. Kau salah langkah, kau bisa mati. Cerita burung Raja Udang rupanya telah memacu semangat Finn untuk berpetualang. Ia ingin sekali melihat indahnya Danau Suci. Finn segera menyampaikan rencananya kepada katak-katak lain. Itu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kamu hanyalah katak kolam. Bagaimana mungkin bisa mencapai Danau Suci? Kakimu kecil untuk memulai perjalanan panjang itu. Perjalanan itu sangat berbahaya, Finn. Mungkin di tengah jalan, sesuatu yang mengerikan akan memangsamu. Kau harus membuang mimpimu itu, Finn. Ya, mimpimu sangat konyol. Tanpa terpengaruh oleh komentar negatif teman-teman kataknya, Finn bertekad bulat akan segera mewujudkan mimpinya. Aku tidak akan membiarkan kata-kata buruk mereka menghentikanku. Aku akan melihat dunia dengan mata kepalaku sendiri. Dan kemudian Finn memulai perjalanannya yang penuh tantangan. Saat Finn melompat menjauh dari kolam, dia segera memasuki hutan yang gelap. Di kanan dan kiri pohon-pohon pinus menjulang tinggi hingga tak membiarkan sinar matahari masuk. Hutan itu sangat gelap hingga seakan-akan menelannya. Oh, sungguh, aku sedikit agak takut. Finn mengikuti petunjuk burung Raja Udang dengan berjalan mencari jalan setapak. Saat ia menemukan jalan itu, ia dihadapkan dengan jalan yang berlumpur. Oh tidak, lumpur ini lebih lengket daripada madu. Berat sekali untuk menggerakkan kakiku, tapi aku akan mencoba sekuat tenaga. Sepertinya situasi Finn semakin sulit. Sebuah traktor berisik berderak datang ke dekatnya. Roda besar traktor itu melemparkan lumpur ke segala arah. Aku kesulitan dengan lumpur-lumpur ini. Mereka bahkan mengenai mataku. Aku tak bisa melihat arah mana. Dan traktor yang besar itu membuatku hampir terlindas rodanya. Tampaknya Finn sangat frustasi dengan keadaan itu. Ayo Finn, berpikirlah.
semakin sulit. Namun, aku tidak bisa membiarkan lumpur sedikit pun menghentikan tekadku. Aku harus menemukan solusinya. Finn lalu merancang strategi. Ia duduk di pinggir jalan setapak itu. Lalu, ia menemukan jika ia berjalan di sebelah jalan setapak, yaitu melalui rumput, tentu ia dapat menghindari lumpur lengket dan menghindari jalur traktor yang lalu lalang. Finn lalu mulai berjalan di rumput, tapi plok! Lumpur terbang ke kepala Finn. Oh, maaf katak kecil. Aku tidak bermaksud membuat perjalananmu lebih sulit. Traktor meminta maaf kepada Finn. Dan hahaha, Finn berbalik tertawa. Ia menikmati melompat sambil terkena siraman lumpur. Sungguh lucu, Finn. Saat senja terlihat, Finn sudah berhasil keluar dari hutan. Ia segera mencari tempat untuk istirahat. Finn memutuskan tidur di balik sebuah batu besar. Sungguh melelahkan. Aku akan tidur sekarang. Petualangan dengan lumpur seharian ini membuat kakiku pegal. Untungnya, aku menemukan ide berjalan di rumput. Entahlah jika aku tetap berjalan di lumpur, mungkin butuh waktu beberapa hari lagi melewati hutan. Finn tidur sangat nyenyak di balik batu malam itu. Wahem, tidurku sangat lelap. Menyenangkan sekali bangun pagi ini. Bukan begitu, Von? Von, di mana kamu? Saat Finn sadar dengan keadaan sekelilingnya, mulutnya menganga lebar. Di depan Finn terhampar padang rumput yang sangat luas. Ia bukan di kolamnya lagi. Tak ada teman-teman katak lainnya, hanya ia seorang. Wow, ini tepat seperti yang dikatakan oleh Raja Udang. Sangat hijau dan indah seperti permadani. Finn segera melompat kesenangan. Bunga-bunga padang sangat cantik, berwarna-warni. Segera setelah melompat-lompat dengan riang untuk beberapa waktu, Finn menemukan sebuah sungai kecil. Sungai, aku bisa melihat sungai dari sini. Oh, jernih sekali airnya. Saat Finn menikmati segarnya air sungai itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari langit. Finn mendongakkan kepalanya ke atas. Bayangan sayap besar menutupi matahari. Namun seketika ia merasa kakinya diseret masuk ke dalam aliran sungai. Apa itu? Blub, Finn blub, yang blub. kaget membelalakan matanya di dalam air. Seekor kura-kura telah menyeret kakinya dan menahannya di bawah batu di sungai. Apa maunya kura-kura ini? Beberapa menit di dalam air, namun Finn tak dapat melepaskan cengkeraman kura-kura. Saat ia berhasil lepas dari kura-kura itu, ia segera menyembul ke atas air dan mendelik sangat marah. Kura-kura itu juga menyusulnya ke atas. Kau, apa masalahmu denganku? Kenapa tiba-tiba menyeretku tenggelam di sungai? Maaf, aku tak sempat menjelaskan padamu dan langsung menyeretmu tiba-tiba. Seekor elang telah melintas di atas kita tadi. Kulihat kau terpana dan itu sangat berbahaya. Elang, maksudmu si pemilik sayap besar yang menutup matahari tadi? Ya, itu dia, elang si pemangsa. Ia adalah pemburu di padang ini. Telat sedetik saja kau pasti sudah dibawa ke udara. Oh, Finn membayangkan yang ngeri. Perjalanan ini tak semudah yang ia bayangkan. Seekor burung elang adalah pemburu hewan-hewan di padang. Dan ia pasti juga mengincar katak kecil sepertinya. Terima kasih kura-kura. Bila tak ada kamu, aku pasti sudah jadi santapannya. Maaf tadi aku kaget dan tak mengerti maksud tindakanmu. Sama-sama katak kecil. Oh ya, apa yang membawamu kemari? Kau sepertinya bukan jenis katak padang. Ya, aku datang dari sebuah kolam di seberang hutan. Aku sedang menempuh perjalanan menuju Danau Suci. Kau sudah menempuh perjalanan yang jauh. Jika kau ingin melanjutkan perjalanan, berhati-hatilah katak muda. Langit juga memiliki bahayanya. Percayalah pada dirimu sendiri. Mimpi-mimpimu layak dikejar, meskipun dengan tantangan. Finn lalu meneruskan perjalanannya, membelah padang rumput yang luas itu. Saat ini, ia lebih waspada. Bila didengarnya suara elang, ia cepat-cepat bersembunyi di bawah batu. Lalu ia akan diam, menunggu sampai elang pergi. Aku harus berhati-hati dan tetap tidak terlihat. Sebenarnya, padang ini bagus juga untuk tinggal.
bila tak ada elang si pemburu. Namun cita-citaku adalah melihat danau suci seperti yang diceritakan Raja Udang. Finn, si katak pemberani, telah menaklukkan hutan dengan jalan berlumpur, membelah padang seluas permadani, dan mengelabui burung elang berbahaya. Sekarang, perjalanannya membawanya ke sebuah gunung batu megah. Puncak-puncaknya yang menjulang menantang tekadnya. Hop, 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 hop! Ayo kaki-kakiku bersemangatlah! Wow, itu gunung batu yang besar. Tapi aku tidak akan membiarkannya menghentikanku. Finn dihadapkan pada jalan yang penuh batu dan berbahaya. Ia melompat beberapa lama, namun tak seperti di padang rumput, Finn memutuskan beristirahat lebih cepat. Oh, tidak seperti yang kubayangkan. Perjalanan ini sangat berat dan melelahkan. Batu-batu yang kulalui sangat keras, membuat kakiku seperti mati rasa. Dengan setiap lompatan yang penuh tekad, Finn ingin segera mencapai puncak gunung. Namun semakin tinggi Finn naik, semakin berbahaya jalur itu. Lereng licin dan batu-batu yang longgar menguji kegesitannya, mengancam untuk membuatnya tergelincir dan turun kembali. Batu-batu ini lebih licin dari yang kuduga. Aku harus menemukan rute yang aman. Tanpa Finn sadari, langit telah berubah. Awan-awan gelap berkumpul di atas dan guntur bergemuruh di kejauhan. Hujan mulai turun, membuat permukaan batu menjadi licin dan berbahaya. Badai? Oh, ini akan membuat perjalananku semakin sulit. Aku tidak bisa melihat di mana aku melompat. Finn terus maju, mencari perlindungan di sela-sela batu. Setiap kali hujan menjadi lebih deras. Di tengah badai, Finn bertemu dengan seekor kambing gunung yang dengan anggunnya melangkah melintasi medan batu yang curam. Salam katak kecil. Mendaki gunung ini sulit, tetapi ketangguhan adalah kuncinya. Amati langkahmu dan pastikan untuk mengikuti jejak langkahku. Aku akan membawamu sampai ke puncak. Bersama dengan kambing gunung, Finn akhirnya mencapai puncak gunung batu. Terima kasih kambing gunung atas pertolonganmu. Oh ya, apakah yang terlihat dari sini itu danau suci? Benar katak kecil, itulah danau suci. Selamat, sebentar lagi mimpimu akan terwujud. Berhati-hatilah menuruni jalan yang curam ini. Finn merasa beruntung. Ia menemukan teman-teman perjalanan yang begitu mendukung mimpinya. Dengan semangat membara, Finn melanjutkan perjalanan dengan penuh harapan. Ia menuruni gunung batu itu ke lembahnya. Kali ini langkahnya terasa ringan. Hop, hop, hop! Aku percaya mimpiku akan terwujud. Ayolah diriku, sedikit lagi, danau suci akan terlihat. Finn menjadi sangat gembira, ia telah mencapai danau impiannya. Aku berhasil, aku menemukan rumah baruku. Danau suci begitu indah, membuat Finn melompat gembira. Ikan-ikan indah bermain bersama Finn. Air di danau seperti kristal, dingin dan menyegarkan. Bunga-bunga indah penuh di sepanjang danau. Hai katak hijau, selamat datang di danau suci. Kami para katak danau menyambutmu dengan gembira. Finn, jadi apa yang harus kami lakukan saat ingin mengejar mimpi? Jangan takut mengejar mimpimu. Abaikanlah kata-kata negatif dan berjuanglah dengan semangat. Jika aku bisa, kalian juga bisa meraih mimpi. Jangan lupa subscribe Dongeng Si Oyen untuk dongeng-dongeng menarik selanjutnya. Sampai jumpa.